Shalom, saudara yang kasih Tuhan. Bersukacita dan bersyukur itu yang bisa kita ungkapkan hari ini. Kalau kita bisa tetap bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, dan kita bersama-sama untuk mendengar nasihat dari Tuhan melalui firman-Nya. Saudara, saya akan bacakan dari 1 Samuel pasal 9, ayat yang ke-16. Jadi hari ini kita belajar kembali dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat 16 berbunyi demikian. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Binyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel, dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku, karena teriakannya telah sampai kepadaku. Saudara, cara Allah mewujudkan rencananya pada hidup manusia memang bermacam-macam. Allah bisa menggunakan berbagai macam cara untuk bisa merealisasikan rencana tersebut. Seperti yang terjadi pada diri Saul. Ketika Allah akan menjadikan dia raja atas Israel yang pertama, Allah menggunakan cara yaitu Saul atau ayah dari Saul kehilangan akan keledai-keledai betinanya. Sehingga Kis, ayah dari Saul, itu memerintahkan anaknya Saul untuk mencarinya, ditemani dengan bujangnya. Ketika upaya mereka mencari tidak berhasil, tiba-tiba bujangnya mengusulkan untuk menanyakan kepada pelihat, yaitu Samuel. Di momen inilah Samuel dan Saul bertemu pertama kali. Dan dalam momen ini pula Allah menyatakan rencananya kepada Samuel pada waktu itu. Saudara, sehari sebelum bertemu dengan Saul, Allah memberi petunjuk pada Samuel tentang siapa yang harus diurapi oleh Samuel. Ketika Samuel melihat Saul, Allah memberitahukan bahwa orang yang di hadapannya yang akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Israel. Saudara dikasih Tuhan, dari kisah Saul yang dipilih menjadi raja oleh Allah, memberitahukan pada kita bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita tidak ada yang kebetulan. Untuk menyadari dan mengetahui semuanya itu, dibutuhkan relasi yang dekat dengan Tuhan dan juga kepekaan untuk mengerti kehendak-Nya. Kalau kita lihat, saudara, Samuel itu selalu hidup dekat dengan Allah. Ia mempunyai kepekaan dan hikmat dalam mendengar suara Tuhan. Mulai muda, sedari muda, Samuel sudah melatih telinganya untuk peka terhadap firman Allah. Allah senantiasa memberi petunjuk kepadanya. Saudara kasih Tuhan, di tengah zaman yang penuh hiruk-pikuk dan tantangan ini, kita diajak untuk peka terhadap apa yang terjadi. Allah ingin kita senantiasa berdialog dengan Dia dan merenungkan apa kehendak Allah atas segala peristiwa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti, saudara, dalam segala keadaan Allah hendak mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Ia ingin menyatakan kasih-Nya bagi kita semua, baik melalui peristiwa yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Saudara kasih Tuhan, ketika kita menyadari bahwa segala peristiwa ada dalam otoritas dan kendali Tuhan, maka kita jangan berkeluh kesah dan menyerah ketika berada dalam kesulitan. Tetapi marilah melihat perjalanan hidup kita dari kacamata Allah dan percaya bahwa Allah atau Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Sehingga kita akan bersemangat dalam menjalani kehidupan karena ada rencana Tuhan yang baik bagi kita. Jangan putus asa, saudara, dengan segala hal yang kita hadapi yang tidak menyenangkan. Kita percaya di balik semua hal yang kita hadapi ada rencana indah yang sedang Tuhan renda bagi kehidupan saya dan juga saudara. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami kembali boleh mendengar firman-Mu, belajar firman-Mu dari seorang tokoh yang bernama Saul. Tuhan, biarlah kami senantiasa belajar untuk mau mengerti akan rencana Tuhan ketika kami menghadapi kesulitan atau masalah dalam kehidupan kami. Mungkin dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, maupun dalam kesehatan kami. Tolong kami Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada Engkau, karena kami tahu hanya Engkau-lah satu-satunya yang merupakan harapan kami, hanya Engkau-lah satu-satunya yang senantiasa memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.